Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awsala al-muqabilina bifadlihi ilal maratib al-'aliyyah wa ballaghahum bi barakatihi nabiyhi wa kulla umniyah. Wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammadin abdis salih al-qa'imi bimastata min haqqir rububiyyah wa ala alihi wa ashabihi khairil bariyah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa dimanapun berada, sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, seluruh manusia. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kita kepada seorang muslim, yakni nikmat umur. Mengapa demikian? Suatu ketika seorang sahabat dari kalangan Arab Badui datang bertemu dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyuhan nasu khair?" Ya Rasul, wahai manusia, utusan Allah yang paling mulia, siapakah manusia yang baik itu? Sambil tersenyum Rasulullah menjawab, manusia yang paling baik itu di mata Allah adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang diberikan panjang umur dan baik pula amalnya. Ini kata Rasul. Jadi semakin panjang umur seseorang, semakin baik pula lah pandangan Allah terhadap dirinya. Asalkan umur yang panjang itu dia manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah merinci orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Ma min mu'ammar yu'ammar fil Islam balagha 40 sanah illa sarafallahu anhu thalathat anwa'in minal bala." Apabila ada seseorang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan umur itu mencapai 40 tahun dan dia manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari 3 macam bala. Yang pertama penyakit pikun, lupa. Yang kedua penyakit lever, hati. Dan yang ketiga penyakit kusta. Nabi menyambung lagi, wa idza balagha khamsina sanah. Apabila ada seseorang yang diberikan umur mencapai 50 tahun, apa kata Nabi? Layyanallahu alaihin hisab. Maka Allah akan memberikan dia kelembutan ketika di hari yaumil hisab nanti kelak. Nabi melanjutkan, wa idza balagha sittina sanah. Apabila ada seseorang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencapai umur 60 tahun, maka Allah mengatakan kepada Nabi bahwa rasabbahullahu al-inaba ilaih. Allah akan memasukkan, mengkaruniakan dalam dirinya untuk senang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama, ketika ada seseorang yang berumur 60 tahun lantas dia masih doyan untuk berzina, masih doyan untuk berbuat dosa, masih bangga dengan dosanya, maka kata ulama, orang itu adalah tanda-tanda jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa di mana Anda saja berada, maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal mencapai umur 40 tahun. Mengapa demikian? Karena umur 40 tahun itu adalah batas maksimal kematangan seseorang.
Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun. Makanya ketika kita mendapatkan umur yang panjang, kita manfaatkan kepada Allah. Akan tetapi jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bedakan umur antara umur dan usia. Jadi usia itu adalah bahasa Arabnya sinnun, sama dengan bahasa Arabnya gigi, sinnun. Makanya kadang-kala ketika kita ingin menerka berapa umurnya seseorang, berapa usia seseorang, kita melihat dari giginya. Sudah berapa yang tanggal, sudah berapa yang jatuh, berarti orang itu sudah lumayan tua. Akan tetapi usia ini adalah masa waktu kita berada di dunia. Jadi sudah berapa lama kita berada di dunia, itulah menjadi usia kita. Kalau ada orang yang mencapai 50 tahun usianya, itulah menjadi usianya. 60 tahun itulah menjadi usianya. Akan tetapi usianya 50 tahun, usianya 60 tahun, bukan berarti umurnya juga 60 tahun. Mengapa demikian? Sebagai suatu ilustrasi, ini antara perbedaan usia dan umur. Ada seorang kakek yang ditanya sama anak muda, "Wahai kakek, sudah berapa umur tak?" Kata si kakek, dia mengatakan bahwa umur saya nak sudah 15 tahun. Lantas anak muda ini keheranan. Kenapa kok orang sudah tua umurnya baru 15 tahun? Si kakek menimpali bahwa betul umur saya baru 15 tahun. Akan tetapi usia saya 90 tahun. Karena umur itu adalah usia yang dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Makanya si kakek tadi mengatakan bahwa umurnya 15 tahun karena baru 15 tahun dia memanfaatkan umurnya, usianya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, silahkan kita berdoa. Nabi mengajarkan kita doa. Allahumma tawwil a'marana wa ahsin a'malana. Kata Nabi, ya Allah, panjangkanlah umur kami, perbaikilah amalan-amalan kami. Ini doa yang sangat singkat namun syarat dengan makna. Lantas ada orang yang berkata bahwa apakah mungkin seseorang bisa dipanjangkan umurnya? Sedangkan ada ayat yang mengatakan bahwa walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Ketika ajalnya sudah tiba, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Jadi dalam kasus ini, di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-An'am ayat 2. Apa kata Allah? Huwallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajala wa ajalum musamman indah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah. Thumma qada ajala, dan kemudian Allah menciptakan satu ajal. Wa ajalum musamman indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ajal di sisinya. Beragam penafsiran ulama, di antara salah satu penafsiran ulama bahwa ada ajal yang bisa ditunda. Ya, ini adalah ajal yang pertama, akan tetapi yang tidak bisa ditunda, yakni wa ajalum musamman indahu. Inilah ajal yang di sisinya Allah yang tidak bisa ditunda. Karena ada ajal yang bisa ditunda, maka silahkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula amal yang bisa memberikan kita harapan hidup panjang. Apa itu? Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fir rizqi. Barang siapa yang ingin dicintai dengan dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi asarihi, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi, fal yasil rahimahu. Satu kata Nabi bahwa fal yasil rahimahu, maka perbaikilah tali silaturahmi di antara kalian. Karena orang yang memperbaiki tali silaturahmi itu Allah menjaminnya 4. Yang pertama, ahabbahullah, Allah akan mencintainya.
Yang kedua, akan dilapangkan rezekinya. Yang ketiga, Allah akan memberikan dia umur panjang. Dan yang keempat, yang paling penting, Allah akan memberikan kemudahan ketika menghadapi sakratul mautnya. Untuk itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbaiki kualitas kehidupan kita di hari-hari ke depan untuk terus beribadah kepada Allah, agar senantiasa Allah memberikan kita umur yang panjang. Dan perbaikilah tali silaturahmi di antara kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, memudahkan kita dalam nanti ketika menghadapi hari sakaratul mautnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan memberikan kita kemudahan di dalam menghadapi hari sakaratul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار وأفوا عند الحساب ومن علينا في سكرات الموت. اللهم طول أعمارنا وأحسن أعمالنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. Pemirsa, dimanapun Anda berada, maka di akhir kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh jamaah agar kiranya mempercayakan apapun acara Anda, apapun acara keagamaan Anda, percayakanlah kepada kami, yakni Abu Hanifah Organizer, Al-Ijabah Organizer, dan Warasatul Anbiya Organizer, dan sebagai lembaga dakwah Laskar Ilahi yang terakhir. Percayakan kepada kami apapun jenis kegiatan jamaah, insya Allah kami siap terjun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik, untuk mendakwakan Islam kepada seluruh jamaah, mendakwakan kebaikan-kebaikan kepada seluruh jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.